quwwata illa billah al-aliyyil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini sekalian insyaallah kita akan mengadakan program Sibitur. Kita akan ziarah mengelilingi kota Madinah Al-Munawwarah. Kita akan mengunjungi beberapa tempat yang insyaallah tempat-tempat ini adalah tidak lepas dari sejarah yang berkaitan erat dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil dan memetik pelajaran yang akan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Masjid Quba sekalian tidak terlalu jauh dari hotel ya, kurang lebih sekitar 10 menit ya. Jadi kita sangat mengharap Allah dekat juga. Karena baru sekalian sampai nanti di sana kita akan langsung melaksanakan sholat sunnah agar baru sekalian juga nanti tidak repot untuk mencari tempat berduduk ya. Dan nanti di kebun kurma mudah-mudahan sudah berbuah ya. Sekalipun tidak berbuah insya Allah buahnya tetap ada ya. Kembali ke arah hotel ya. Jadi sekalian kita akan mudah-mudahan bisa on time tepat waktu, bisa kita maksimalkan waktu agar bagi sekalian sholat zuhurnya bisa di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan sekalian semua tempat-tempat yang tadi bisa kita kunjungi semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, bagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun sekalian untuk paparan Masjid Quba dan sejarahnya dan fadilahnya akan disampaikan oleh kiai kita, guru kita, pembimbing kita, Hadratul Kiram Kiai Haji Ramdan. Kepada beliau kami haturkan. Karena keberhasilannya namanya manusia sifat sirik, apalagi orang Yahudi, kita senang pasti akan dicari jalan supaya kita tidak mendapatkan kesenangan. Akhirnya apa? Dibuatlah propaganda, provokasi antara suku Aus dan suku Khazraj. Terjadi perselisihan terus, pertempuran terus, yang akhirnya mereka mencari sosok pemimpin yang dapat mendamaikan wilayah Madinah. Rasulullah SAW muadzin setia Rasulullah SAW. Ada sedikit cerita tentang Bilal. Ketika wafatnya Rasulullah SAW, Bilal tidak mau aja karena Bilal bin Rabah kaget kepada Rasulullah SAW. Apa istilahnya? Karena cintanya, karena sayangnya, karena bagaimananya sama Rasulullah SAW. Ketika azan itu merasa mengingat Rasulullah SAW, jadi dia tidak kuat, tak sanggup untuk azan. Dia umrah, tidak ke makam Rasulullah SAW, lewatnya jauh, dan balik lagi ke Damaskus. Malamnya dimimpikan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah bermuka kepada Bilal bin Rabah. Makanya dan melakukan aktivitas sebagaimana yang telah dilakukan ketika Rasulullah SAW. Dan makanya Indonesia nih, orang Indonesia semuanya dianjurkan untuk ke Madinah datang, jangan sampai tidak kalau seandainya umroh. Itulah untuk menghormati dan juga mungkin bagi kita untuk izin kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya mau umroh. Hijrah sampai di sini, mampir di suku Amr bin Auf, ya tempatnya suku Amr bin Auf, yaitu di Kuba. Punya tanahnya adalah Kulthum bin Hadam bin Amr bin Auf, yang sudah masuk Islam sebelum Rasulullah SAW datang ke sini. Karena sahabat Rasulullah SAW sudah lebih dahulu, kayak Mus'ab bin Umair, Umar bin Khattab dan sebagainya, datang lebih awal, sedangkan Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq menyusul kepada Rasulullah SAW untuk dibangun masjid pada beliau, dan dibangunlah masjid Rasulullah SAW. Fadilahnya buat kita, man tatahharu min baitihi, siapa yang bersuci, berwudu. Sudah berwudu semuanya? Ada yang batal? Kalau ada yang batal, tidak usah khawatir, wudu lagi, sama saja. Man tatahharu min baitihi, siapa yang sudah bersuci,
summa ata Masjid Quba, kemudian dia datang ke Masjid Quba, wa shalla raka'atan, kemudian sholat 2 rakaat, kana lahu ka ajrul umrah, maka baginya akan mendapatkan pahala seperti pahala al-abud. Masya Allah, bulan umrah mendapat pahala. Mungkin sedikit ceritanya dari Rasulullah SAW yang sangat rindu dengan Mekah setelah hijrah ke Madinah. Di Mekah diancam, nggak bisa ke sana. Ya. Sama halnya kita dalam kehidupan kita, ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik dari seseorang, kita harus ingat jasa orang yang telah memberikan sesuatu. Rasulullah itu laksanakan seperti itu. Kontrol ke sana, silaturahmi, bagaimana kabar dari sana, suku Amr bin Auf, keluarganya adalah Kulsum bin Hatim. Nah, alhamdulillah wa syukurillah, sebentar lagi kita akan sampai. Di mana? Kemarin di mana? Ada boleh. Takbir. Ya, oke. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sudah kita laksanakan sholat 2 rakaat. Sudah semuanya? Pas sholat dulu ya. Masalahnya lama cuma cukup bersih. Alhamdulillah. Si Kuba, oh ini loh, seperti ini bentuknya. Saya foto di belakang. Nggak berdosa, aman. Nggak ria, insya Allah, tergantung niatnya. Ya, alhamdulillah, syukurullah, semuanya sudah insya Allah mendapatkan pahala umrah. Amin ya rabbal alamin. Pertama kali sholat Jumat dilaksanakan di depan ini, sebelah kiri bapak-bapak. Namanya Wadi Ranuna, ya, 900 meter dari Masjid Quba. 100 meter di sini melaksanakan sholat Jumat pertama kali Rasulullah dan para sahabatnya. Kurang lebih di sini 40 orang. Makanya dianjurkan untuk sholat ini dikatakan kurang lebih 40 orang para sahabat. Makanya dianjurkan untuk sholat Jumat itu Nabawi yang kemarin kita, saat ini kita merasakan bagaimana indahnya ibadah di Masjid Nabawi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang saya sampaikan tadi, kurma adalah makanan orang Islam, hanya ada di negeri Islam. Memang ada budidaya dan bagus khasiat. Barang siapa yang setiap hari memakan kurma ajwa di pagi hari sebanyak 7 butir, maka dia insya Allah akan dihindari atau dijaga. Ajwa adalah merupakan penawar daripada penyakit yang diderita oleh seseorang. Maka dari itu kalau memang membeli kalau kita beli 1 kilo, silahkan. Jangan 10 kilo kebanyakan.
nanti belum yang lain-lain mencari jalan supaya menghabiskan apa yang dia miliki dari hartanya. Luar biasa sahabat Rasulullah SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Satu masa terjadi pada Madinah, sahabat Rasulullah SAW yang menanam pohon kurma, kurmanya tanahnya tidak bagus, tidak laku, bahkan tidak ada yang membeli, bahkan rusak istilahnya, tidak bagus. Dan akhirnya tidak normal, harganya tidak bagus dan tidak dijual. Kalau jadi itu namanya hikmah Allah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Dan Abdurrahman bin Auf pun berpikir hal yang demikian. Akhirnya dia perang Badar. Badar tahun kedua terjadi, ya, alhamdulillah dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Di antara Makkah dan Madinah terjadinya itu namanya daerah Badar. Kemudian terjadi lagi selanjutnya di tahun berikutnya perang balas dendam kaum kafir Quraisy karena orang-orang pemimpinnya banyak yang wafat, yang mati. Kemudian mereka mengambil inisiatif mengumpulkan pasukan, kemudian melakukan perang yang insya Allah nanti kita akan menuju sana, namanya perang Uhud. Di situ ada seorang pahlawan sejati, paman Rasulullah SAW. Ini yang kuliah 500 riyal, bagus. 7 dolar yang 7 dolar yang 8 dolar yang 7 dolar yang halal. Ini yang kalian. Ya sama boleh dioplos, ayo. Utamakan dulu, Sopo masuk dulu, Bapak Ibu masuk dulu, Bapak masuk dulu. Pak, onta harganya 70 real, 2 kilo 120 real. Bapak Ibu, dikasih diskon semua Bapak Ibu, Sopa, dipilih Sopa, buah pil. Jadi 20 real, Sopa, Sopa diskon Bapak Ibu. Ada tuh batas 120 real Pak. Sama enak Bapak Ibu Sopa. Sopa, coklat susu onta ada Pak, harganya ada 1 kola, ada 2 miliar, 35 bahkan.
Jenazah diperintahkan, dianjurkan, jangan pulang, langsung laksanakan. Insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah sholatkan, al mayit itu kita uruskan, ya kita mandikan, kita kafani dan kita kuburi, maka kita akan mendapatkan 2 qirat. 2 qirat itu seperti gunung Uhud besarnya. Tingginya 1050 atau 1070 mdpl atau meter, kemudian lebarnya 7 km. Hijriah. Jadi 3 tahun setelah hijrah Rasulullah SAW terjadilah perang Uhud. Muka Quraisy yang diantaranya istrinya Abi Sufyan, Hindun, bapaknya meninggal, Abdul Muthalib. Terjadi peperangan dengan pasukan kaum kafir Quraisy itu kurang lebih 3.000 pasukan. Muslim hanya 1.000, itu awal. Kemudian ada kaum munafik yang memprovokasi, mencuci otak, jangan ikut perang, mendingan di dalam saja. Kan ada 2 opsi. Pertama, kita tahan di dalam biar pada masuk ke Madinah, atau kita keluar. Nah, sebagian masuk. Takbir! 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 Di Jabal Uhud, mudah-mudahan bertemu dengan para syuhada. Amin. Amin. Assalamualaikum. Para syuhada bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rahman Nabi. Sayyidina Hamzah. Abdul Muthalib. Assalamualaikum. Ya Asadallah. Assalamualaikum. Ya Sayyidah Syuhada. Assalamualaikum. Ya Mus'ab bin Umair. Ya Qa'id al-Mukhtar. Ya man asbata qadamaihi ala rimah. Allahumma ahdihim wa ahlahu warfa darajatihim wa akrim maqamahum. Amin. min riyadil jinan wa la taj'al ghabrahum hufratan min qubarin niran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Telah mendahului kita berjuang bersama tanpa kita Rasulullah SAW untuk memberikan nomor ketika datang serangan daripada kafir-kafir Quraisy dari kota Arab dan Sahara Ramadan.
kepada ibu-ibu Nabi Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang hormati. Kita akan langsung berkumpul di pintu pagar masjid 328 ya. Di 326. Di 326 atau di 327 kita akan berkumpul di sana. Setelah berakar kita akan berziarah seputar Masjid An-Nabawi Asadi. Di sana kita akan ke Bani Sahibah dan juga Masjid Ali, Masjid Abu Bakar dan juga Masjid Roma. Insya-Allah sudah akan ke pemakaman tadi. Jadi daripada 10.000 sahabat Rasulullah dimakamkan di sana, kita akan berziarah setelah sholat asar. Dan insya-Allah besok pagi setelah sholat subuh kita akan langsung berkumpul di pintu pagar 328 karena kita akan mengadakan manasik umroh. Nah, persiapan yang akan kita persiapkan untuk pelaksanaan ibadah umroh besok Bapak Ibu. Nanti akan dilaksanakan untuk larangan-larangan dan juga anjuran ketika kita akan melaksanakan ibadah umroh. Jadi jam 5.30 insya Allah akan sudah dimulai Bapak Ibu. Artinya setelah sholat subuh kita tidak kembali ke hotel, langsung berkumpul di pintu pagar masjid 328 untuk mengikuti manasik persiapan pelaksanaan ibadah umroh. Dan pengumpulan koper besar besok jam 9 harus sudah berada di depan pintu kamar masing-masing. Koper besar, adapun koper kecil nanti dibawa masing-masing.